Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Hari Jamari Santani. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas modul ajar PAI kelas 8 semester ganjil di bab keempat kalau babnya dengan tema ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta peduli terhadap sesama melalui sholat gerhana dan sholat jenazah. Nah, bab ini itu berada di elemen fikih teman-teman semua atau adik-adik semua, yaitu elemen fikih dengan capaian pembelajaran peserta didik memahami ketentuan sujud, salat, kewajiban terhadap jenazah, haji dan umrah, penyembelihan hewan, korban, akikah dan rukhsah dalam perspektif mazhab fikih. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sholat gerhana dan sholat jenazah beserta ketentuan dan tata cara pelaksanaannya dengan benar. Kedua, peserta didik memiliki rasa ingin tahu. Kedua, yaitu peserta didik menjalankan ketentuan agama sesuai syariat dengan disiplin. Yang ketiga, peserta didik memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap pelaksanaan ibadah dalam perspektif Islam. Nah, model pembelajaran yang digunakan kali ini yaitu model pembelajaran problem based learning atau disingkat itu terkenalnya dengan model pembelajaran PBL. Selanjutnya, alur pembelajaran metode PBL. Fase pertama yaitu orientasi terhadap masalah, di mana guru menyajikan skenario terkait fenomena gerhana atau situasi kematian di masyarakat. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk mengidentifikasi permasalahan dan mengungkap pengetahuan awal mereka tentang sholat gerhana dan sholat jenazah dari apa yang disampaikan oleh guru dari skenario itu. Fase kedua, yaitu pengorganisasian belajar, di mana guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok untuk mencari informasi terkait sholat gerhana dan sholat jenazah, baik dari buku, internet, maupun narasumber. Nah, guru juga memberikan arahan tentang sumber-sumber informasi yang dapat digunakan dan membimbing peserta didik dalam merancang penyelidikan. Fase ketiga, yaitu penyelidikan mandiri atau kelompok. Setiap kelompok melakukan penyelidikan dan diskusi tentang pengertian, ketentuan, tata cara pelaksanaan sholat gerhana dan serta sholat jenazah. Nah, peserta didik juga mengumpulkan data dan menyusun laporan hasil penyelidikan mereka. Selanjutnya, fase yang keempat yaitu pengembangan dan penyajian hasil, di mana setiap kelompok mempresentasikan hasil penyelidikan mereka di depan kelas kepada teman-temannya. Kemudian, peserta didik lainnya memberikan tanggapan dan pertanyaan untuk memperdalam pemahaman. Nah, untuk Bapak Ibu Guru, kalau ini yang nontonnya Bapak Ibu Guru ya, kita bisa merangsang si anak, agar anak itu mau memberi tanggapan atau memberikan pertanyaan kepada temannya dari hasil apa yang disampaikannya, dengan cara apa? Dengan cara menarik perhatiannya, bahwasanya siapa yang bertanya dia akan diberi bisa ingat seperti itu agar si anak mau mengungkapkan pendapatnya kepada temannya yang menyampaikan presentasi itu. Nah, fase terakhir, fase kelima dari metode pembelajaran PBL ini adalah analisis dan evaluasi, di mana guru bersama peserta didik menganalisis hasil presentasi dan diskusi untuk menyimpulkan konsep utama yang dipelajari. Guru memberikan umpan balik dan klarifikasi jika diperlukan. Dan dari hasil semua diskusi anak didiknya atau teman-teman semua di depan kelas nanti, itu yuk dievaluasi bareng-bareng bersama Bapak Ibu Guru agar apa yang disampaikan itu bisa menjadi ilmu yang benar-benar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu di sini terkait tentang apa tadi, sholat gerhana dan sholat jenazah. Nah, untuk selanjutnya saya akan berikan gambaran terlebih dahulu apa materi yang akan dikupas habis nanti sama teman-teman dengan metode PBL itu untuk memecahkan permasalahan ya, yang sering dirasakan oleh kita. Terkadang banyak anak atau banyak teman-teman di antara teman-teman semua yang masih kurang paham tentang apa itu sholat gerhana dan cara pelaksanaannya, ataupun apa itu sholat jenazah dan cara melaksanakannya. Kadang-kadang
ada yang sampai gak tahu sama sekali, ataupun ada yang tahu tetapi bacaannya tidak tahu, ada yang tahu tetapi tidak sempurna dalam gerakannya. Ya, mari kita kupas habis di materi kali ini. Nah, peta konsep yang akan dibahas di pertemuan kali ini yaitu yang pertama, pengertian tentang sholat gerhana dan sholat jenazah. Terus yang kedua yaitu sejarah dan hukumnya sholat gerhana dan sholat jenazah. Yang ketiga, tata cara pelaksanaan sholat gerhana dan sholat jenazah. Terakhir, hikmah melaksanakan sholat gerhana dan sholat jenazah. Kita masuk di materi yang pertama, yaitu pengertian sholat gerhana. Nah, apa itu sih sholat gerhana? Menurut Ustadz Ahmad, sholat gerhana adalah sholat yang dilakukan saat terjadi gerhana matahari, atau yang sering disebut sholatul kusuf pakai kaf, atau gerhana bulan yang disebut dengan khusuf pakai kha. Sholat ini merupakan sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh umat Islam saat terjadi gerhana, sebagai bentuk pengagungan dan pengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalil syar'i yang menunjukkan sholat sunnah muakkad itu harus dilaksanakan gerhana itu, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya tidaklah gerhana karena kematian seseorang atau kehidupannya. Oleh karena itu, jika kalian melihatnya, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, dirikanlah sholat, dan bersedekahlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, kita bisa ambil ilmu dari sini ya, bahwasanya ketika kita melihat gerhana itu bukan ditandai karena ada kematian seseorang seperti dalam sejarah atau kehidupan seseorang, akan tetapi itu adalah benar-benar tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita melihat gerhana matahari ataupun itu gerhana bulan yang disebut dengan sholatul khusuf, kalau gerhana matahari, kalau gerhana bulan itu sholatul khusuf, maka yang harus kita lakukan dari anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pertama yaitu berdoa, banyak berdoa kepada Allah, karena takutnya gerhana itu menjadi tanda akan datangnya hari kiamat. Kedua, bertakbirlah, yaitu dengan bertakbir menyebut keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dirikanlah sholat yang dilakukan dengan sholat gerhana itu. Terakhir itu banyak bersedekah. Itu anjuran yang Rasulullah SAW firman dawuhkan dalam hadisnya. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian sholat jenazah. Apa itu sholat jenazah? Mari kita lihat ya. Menurut Ustadz Ahmad, sholat jenazah itu adalah sholat yang dilakukan untuk mendoakan seorang muslim yang telah meninggal dunia. Sholat ini merupakan fardu kifayah, yang berarti kewajiban kolektif bagi umat muslim, umat Islam. Yang namanya fardu kifayah itu ketika kita melihat saudara kita yang seiman, yaitu umat muslim juga ya, dia meninggal dunia tuh, maka ada satu kewajiban bagi kita untuk yang hidup, yaitu menyolatkannya. Tetapi hukumnya itu fardu kifayah, yaitu ketika ada seseorang yang melaksanakan sholat jenazah ini dan yang lainnya tidak melaksanakan, itu bebas dosa untuk yang lainnya, karena ada yang mewakili dia untuk melaksanakan sholat jenazah, karena hukumnya itu fardu kifayah. Nah, dalil syar'i yang menunjukkan bahwasanya anjuran Rasulullah kita itu harus punya kewajiban, maksudnya punya kewajiban untuk ikut mengurus jenazah, itu Rasul menegaskan dalam hadisnya. Rasul di sini memberikan motivasi bagi kita agar kita ikut gitu, kita bisa ikut mengurus jenazah sebagai yang masih hidup gitu ya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga dia menyolatkannya, maka baginya pahala 1 qirat. Dan barang siapa yang menyaksikan hingga menguburinya, maka baginya 2 qirat. Ditanyakan kepada beliau, apa yang dimaksud 2 qirat itu? Beliau menjawab, 2 qirat itu adalah seperti
besarnya dua gunung Uhud gitu. Jadi seperti besarnya dua gunung Uhud itu Rasul mengatakan seperti itu. Masya Allah, luar biasa ya. Apa namanya, pahala bagi seseorang atau siapapun yang ikut melaksanakan pengurusan jenazah. Dua kirat itu bukan hanya sampai sholat berarti ya, berarti itu sampai ikut menguburi kan. Jadi mulai ikut melihat dia dimandikan mayit itu, terus dikafani, selanjutnya disolatkan, dan terakhir dikubur. Nah, sampai ketika dia mengikuti pelaksanaan yaitu apa, pengurusan jenazah melalui 4 tahap itu, dari mulai mengadopsi, yaitu terus mengkafani, menyolati, terus terakhir yaitu ikut mengkuburkan, maka pahala 2 kirat itu Allah kasih kepada kita kalau kita juga melaksanakan itu dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah pengertian, kita lanjut yang kedua, yaitu ke sejarah hukum sholat gerhana. Dan apa itu sejarah yang terjadi? Kita lihat ya. Nah, menurut Dr. Hidayatullah, sejarah terjadinya gerhana itu adalah sholat gerhana baik khusuf atau gerhana matahari maupun khusuf gerhana bulan pertama kali dilaksanakan oleh Rasulullah SAW pada tahun ke-10 Hijriah. Peristiwa ini terjadi bertepatan dengan kematian putra beliau Ibrahim. Saat itu terjadi gerhana matahari, dan orang-orang menganggap bahwa gerhana terjadi karena kematian Ibrahim. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwa gerhana adalah satu tanda kebesaran Allah, bukan karena kematian atau kelahiran seseorang. Rasul pun menegaskan seperti itu. Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat dan memimpin mereka melaksanakan sholat gerhana dengan tata cara yang berbeda dari sholat pada umumnya. Sholat ini dilakukan dengan 2 rakaat pada umumnya. Sholat ini dilakukan dengan 2 rakaat, di mana setiap rakaatnya memiliki 2 kali ruku dan 2 kali sujud. Nah, sekali lagi tegaskan ya, sebagaimana tadi sabda Rasulullah SAW bahwasanya terjadinya gerhana, baik gerhana matahari atau gerhana bulan itu bukan itu menandakan lahir atau meninggalnya seseorang. Seperti tadi Rasul katakan, bukan menandakan karena meninggalnya putraku yaitu Ibrahim, tetapi adanya terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan itu adalah salah satu dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya ada hukum sholat gerhana, teman-teman semua. Sholat gerhana itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan oleh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, musafir maupun mukim. Musafir itu sedang berjalan-jalan jauh ya, kalau mukim itu sedang di rumah, yang merdeka maupun budak. Nah, hal ini dijelaskan oleh Yusuf Al-Qardawi, yaitu dalam fikih sunnah. Selanjutnya yaitu sejarah dan hukum salat jenazah. Mari kita lihat. Nah, menurut Dr. Hidayatullah juga, salat jenazah itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada seorang muslim yang telah meninggal dunia. Praktik ini dimulai sejak masa awal Islam di Makkah dan kemudian disempurnakan di Madinah. Salat jenazah merupakan salah satu bentuk solidaritas umat Islam dalam mendoakan sesama muslim yang telah wafat. Rasulullah SAW sendiri mencontohkan pelaksanaan salat jenazah itu, baik untuk anggota keluarganya maupun para sahabat. Salat ini dilaksanakan dengan 4 takbir tanpa ruku dan sujud, yang mencerminkan doa dan permohonan ampunan untuk saudara kita yang sudah wafat itu ya. Nah, gimana hukum sholat jenazah? Nah, kita melaksanakan sholat jenazah itu seperti yang tadi di awal dijelaskan, bahwasanya hukum sholat jenazah itu adalah fardu kifayah, yang berarti kewajiban ini dapat tercukupi jika telah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Jika tidak ada yang melaksanakannya, maka seluruh kaum muslimin berdosa. Nah, ini dijelaskan oleh Yusuf Al-Qardawi juga di dalam fikih as-sunnah. Kemudian di bagian yang ketiga dari peta konsep itu adalah tata cara pelaksanaan sholat gerhana. Mari kita lihat tata caranya ya. Nah, tata cara pelaksanaan sholat gerhana di sini ini baru secara ringkasan saja.
Karena seperti yang tadi dikatakan oleh saya di awal, bahwasanya materi kali ini kita fokus mengetahui itu pengertian, kemudian sejarah, sejarah singkat, hukumnya, dan tata caranya juga. Ini baru singkat karena di sini belum ada praktik ya. Karena di sini kita akan kupas tuntas materinya terlebih dahulu dengan metode PBL yang tadi. Nah, di sini kita akan jelaskan sedikit bahwasannya tata cara pelaksanaan sholat gerhana itu adalah sebagai berikut. Sholat gerhana dianjurkan dilakukan secara berjamaah di masjid itu yang bagus, yang terbaik, yang Rasul anjurkan. Kenapa demikian? Karena di dalam pelaksanaan sholat gerhana itu harus diikuti dengan khutbah setelah sholat selesai. Nah, referensinya diambil dari Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail dalam Sahih Al-Bukhari gitu ya. Nah, selanjutnya tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Mari kita lihat. Nah, tata cara pelaksanaan sholat jenazah itu dilakukan yaitu 4 takbir. Tidak ada ruku, tidak ada i'tidal, tidak ada sujud seperti sholat yang biasanya. Kalau tadi kan, kalau sholat gerhana itu ada ya, tetap ruku sujudnya, akan tetapi dalam sholat gerhana tadi kan dijelaskan bahwasanya 1 rakaat itu 2 ruku dan 2 sujud. Artinya 2 ruku dan 2 sujud. Nah, kalau di dalam tata cara pelaksanaan sholat jenazah itu tidak ada ruku, tidak ada i'tidal, tidak ada sujud dan lain halnya. Hanya 4 takbiran saja. Yaitu takbir pertama kita membaca surah Al-Fatihah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian takbir kedua kita membaca sholawat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, dilanjut dengan takbir ketiga kita baca lagi Allahu Akbar. Di situ doakan jenazah. Itu dengan doa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang maknanya wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasali wa barad wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqas sawbal abyada minad danas wa bilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhum wa jannata wa idhu min adzabil qabri wa min adzabil nar. Nah, terakhir takbir keempat kita baca lagi Allahu Akbar. Di situ kita baca doa singkat Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Setelah itu langsung kita susul dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebagaimana itu dijelaskan oleh Imam Bukhari dalam hadisnya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu di peta konsep yang keempat kita akan membahas hikmah sholat gerhana dan juga hikmah sholat jenazah. Nah, apa itu hikmah sholat gerhana? Mari kita lihat. Hikmah sholat gerhana adalah sebagai berikut. Sholat gerhana dilaksanakan itu sebagai tanda mengingatkan manusia akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pentingnya berdoa serta introspeksi diri saat melihat fenomena alam yang luar biasa. Jadi ketika kita melihat fenomena gerhana, baik itu gerhana bulan atau gerhana matahari, bukan hanya memotret saja tuh seperti kebanyakan orang sekarang, wah ini gerhana, tetapi seharusnya yang kita lakukan sebagai umat muslim ketika melihat gerhana itu baik gerhana bulan atau gerhana matahari, yang harus kita lakukan itu adalah apa? Yaitu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya telah terjadi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan introspeksi diri kita. Takutnya kita banyak salah, banyak dosa, perbanyaklah minta ampunan kepada Allah. Takutnya apa? Takutnya ketika datangnya terjadi kiamat itu adalah hari-hari terakhir di mana alam dunia ini akan hancur. Nah, pada sebagaimana Rasul tadi bilang, ketika kita melihat gerhana, alangkah baiknya kita lakukan 4 hal yang tadi. Itu apa saja tadi itu masih ingat? Pertama berzikir, yang kedua itu bertakbir, yang ketiga
Itu melaksanakan sholat gerhana. Yang keempat, berbanyak bersedekah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya kita lihat hikmah sholat jenazah. Hikmah sholat jenazah adalah sebagai berikut. Sholat jenazah dilaksanakan yaitu untuk mengingatkan manusia akan kematian. Makanya kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa, itu pasti akan mengalami yang namanya mati. Nah, dengan adanya kematian seseorang itu, kita mengikuti, kita ikut mengurusi jenazah tersebut itu agar kita ingat bahwasanya kita itu akan seperti mereka yang sudah mati itu. Nah, kemudian pentingnya mendoakan sesama muslim serta memperkuat ukhuwah Islamiyah. Kata Rasul, ketika kita melihat saudara kita meninggal dunia, alangkah baiknya, kata Rasul, sebagai hak sesama muslim, kita harus mengantarkan jenazahnya sampai ke kubur. Dari mulai kita memandikan atau mengadusi ya, terus memakaikan kafan, terus yang mengikuti pelaksanaan sholat jenazah, dan terakhir yaitu menguburkannya. Dan juga dengan adanya kematian seseorang itu, kita memperkuatkan ukhuwah Islamiyah kita. Dengan kita mengikuti mengurus jenazah tersebut, berarti kita itu menguatkan bahwasanya betul kita itu adalah saudara seiman, saudara seagama. Kita harus membantu saudara kita yang sudah meninggal, yaitu mengantarkan beliau-beliau yang meninggal itu yaitu ke tempat terakhir mereka, yaitu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya, udah beres materinya sampai situ. Untuk materi yaitu di pertemuan sekarang, yaitu membahas tentang PBL sebagaimana tadi pasnya sudah disebutkan. Nah, ini sedikit saya jelaskan tentang materinya. Nah, untuk selanjutnya nanti ketika di sekolah ini harus diterapkan kepada semuanya, yaitu metode PBL ini kita terapkan di sekolah dengan cara apa? Tadi kita merumuskan masalahnya terlebih dahulu gitu. Masalah apa yang menjadi kesulitan peserta didik dalam memahami sholat gerhana dan juga sholat jenazah itu. Kemudian kita bagi kelompok untuk apa? Yaitu bagi kelompok agar mereka bisa bekerja sama, berkolaborasi untuk apa? Mencari materi-materi yang berkaitan tentang sholat gerhana dan sholat jenazah itu untuk memperkuat. Mereka bisa tahu tuh dengan membaca, menuliskannya, dan nanti tahu tata caranya. Nah, setelah dituliskan, dirumuskan, dipresentasikan, dan didiskusikan, kemudian dievaluasi, insya Allah materi itu akan lebih mendalam kepada peserta didik, lebih pemahamannya. Nah, setelah itu, nanti kita di pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas tentang metode PJBL-nya tuh, yaitu metode untuk pelaksanaannya, yaitu untuk pelaksanaan praktik sholat jenazah dan juga praktik sholat gerhananya itu tersendiri. Itu refleksi dan tindak lanjutnya nanti dilakukan oleh Bapak dan Ibu Guru. Nah, selanjutnya ini penilaian yang akan dilaksanakan, yaitu pengetahuan seperti biasa Bapak Ibu ya. Itu ujian tertulis atau tulisan mengenai pengertian, ketentuan, dan cara pelaksanaan sholat gerhana dan sholat jenazah. Keterampilannya observasi selama proses diskusi kelompok dan presentasi, yaitu sikap, penilaian terhadap sikap disiplin, rasa ingin tahu, dan penilaian sosial yang ditunjukkan selama pembelajaran berlangsung. Nah, mungkin dicukupkan sekian untuk materi pertemuan di hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya dengan sangat baik sampai beres. Semoga materi pembelajaran di hari ini itu bermanfaat untuk kita semua. Yang baiknya itu datang dari Allah, yang alfa, yang kurangnya itu datang dari kebodohan diri sendiri. Mohon maaf jika ada kekurangan. Ditutup oleh wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.